mereka di tempat acara, mereka memasuki lobi hotel dengan tamu-tamu yang lainnya. Ini undangan makan malam atau pesta? Tanya ibunya sembari memperhatikan beberapa tamu yang kebetulan sedang berjalan menuju ruangan. Ruangan yang mereka tuju berada di tempat terpisah dari lobi dan juga hotel. Mereka menyusuri taman untuk menuju tempat acara. Bu, kalau memang mau makan malam, kenapa tidak di restoran? Ujar Yayu yang ketika masuk ke lobi melihat ada sebuah restoran. Dia sempat berpikir jika mereka akan masuk ke dalam restoran, tapi ternyata pihak hotel menyuruh mereka jalan terus menuju sebuah perkarangan. Ini sepertinya bukan makan malam, sahut Bobby yang juga memikirkan hal yang sama. Lalu apa? Tanya Bude Nani. Pesta, tapi tidak tahu pesta apa, sahut Bobby. Sampailah mereka di tempat acara itu. Tamu undangan harus menunjukkan undangan, sedangkan mereka tidak memiliki undangan. Nyonya Andin hanya mengundang mereka secara langsung. Bagaimana ini? Tanya Yayu bingung. Yang mana pada saat itu belum tiba giliran mereka. Mereka harus mengantri dengan yang lainnya. Kalau ditolak, kita balik saja, sahut Nani. Sampailah giliran mereka. Bobby melangkah lebih dulu. Undangannya, Pak? Tanya pihak panitia. Apa ini acara Ibu Andin? Tanya Yayu yang kebetulan berada di belakang Bobby. Iya benar. Kami diundang Ibu Andin secara langsung, jadi tidak ada undangan, jelas Yayu. Maaf, kalau tidak ada undangan tidak diizinkan masuk. Bisa beri yang lain dulu? Pinta panitia. Yayu dan ibunya segera bergeser. Begitupun Bobby juga ikut memberikan tempat bagi tamu yang lain. Sepertinya kita sedang dikerjai wanita itu, gerutu ibunya. Ih ibu, selalu saja berburuk sangka. Jelas ibu berburuk sangka. Kita sudah diberinya pakaian dan sekarang kita tidak diizinkan masuk. Kalau memang harus pakai kartu undangan, seharusnya dia memberikan undangan kepada sopirnya. Ini tidak, kita tidak diizinkan masuk. Sudah begitu, dia tidak mengatakan kepada panitia, gerutu ibunya. Setelah tamu-tamu yang lain masuk, Yayu kembali mendekati panitia. Pak, coba cek, nama kami ada tidak di dalam daftar tamu? Siapa nama Mbak? Tanya panitia. Yayu, sahutnya. Bobby, timpal Bobby. Nani, timpal ibunya. Panitia mengecek nama yang ada di dalam daftar nama. Yayu ada, Bobby juga ada, tapi Nani tidak ada. Apa? Kenapa nama aku tidak ada? Ibunya sewot. Kemarin, Ibu Andin tidak bertanya nama ibu. Mungkin itu yang menyebabkan nama ibu tidak terdaftar. Jelas Yayu menenangkan ibunya. Coba cari ibunya Yayu, titah Nani. Panitia kembali membaca daftar nama secara seksama. Oh iya ada, sahut panitia. Nah benar, Ibu Andin tidak tahu nama ibu. Ayo masuk, jangan kelamaan, nanti acaranya selesai, aja Nani. Mereka masuk ke dalam tempat acara. Bunga-bunga menghiasi ruangan itu, dan lampu-lampu kristal membuat tempat itu semakin mewah. Tidak ada yang mereka kenal di tempat itu, jadi mereka memilih untuk duduk di tempat yang jauh dari tamu-tamu elit. Mana yang punya acara? Tanya Nani. Yayu dan Bobby mencari keberadaan wanita yang mengundang mereka. Itu Ibu Andin. Tunjuk Yayu. Wah, cantik sekali dia. Pasti dia orang berduit. Kumam Nani dan terdengar Bobby. Tentu orang berduit. Apa ibu tidak bisa melihat acara ini mewahnya luar biasa? Saut Bobby lalu tatapannya menatap ke arah seseorang. Nani ikut menatap ke arah tatapan pria itu. Itu bukannya ibunya si Adlan, mertuanya Giwang, ujar Nani. Iya, sebentar ya Bu. Bobby segera menghampiri Ibu Ana. Wanita itu sedang mengobrol dengan tamu-tamu yang lain. Di mana Mbak Giwang? Yayu menyisir tempat acara itu dengan pandangannya. Begitupun Nani juga menyisir tempat itu. Malam Tante, sapa Bobby. Bobby, malam, sahut Ibu Ana. Adlan mana? Tanya Bobby. Adlan tidak mau datang, kalau Gigi tidak ikut, jelas Ibu Ana. Memang kenapa dengan istri Adlan? Tanya tamu yang lain. Anak mereka kurang enak badan, jadi Gigi nggak mau meninggalkan anaknya, jelas Ibu Ana. Oh, ibu yang penyayang, dan Adlan suami yang pengertian, timpal ibu-ibu yang lain. Kamu sama siapa kesini? Tanya Ibu Ana. Itu, Bobby menunjuk ke arah ujung. Ibu Ana menajamkan penglihatannya, lalu matanya terbelalak ketika melihat ada Nani di ujung sana bersama dengan Yayu. Kenapa dia bisa di sini? Tanyanya pelan ke Bobby. Yang punya acara mengundang mereka, sahut Bobby. Aku juga diundang Ibu Andin. Apa Tante kenal dengan yang punya acara ini? Tanyanya. Ya kenal. Kalau tidak kenal, tidak mungkin Tante di sini. Sahuna berbisik. Aku kesana dulu Tante. Bobby kembali bergabung dengan ibu dan anak itu. Mereka tidak mengenal siapapun di tempat itu. Jadi mereka hanya makan dan minum tanpa menyapa si punya acara. Mbak Gigi mana? Tanya Yayu ke Bobby. Gigi tidak datang karena anaknya sakit, sahut Bobby lalu menghubungi sahabatnya. Kenapa kamu tidak bilang kalau kamu juga diundang ke acara Ibu Andin? Apa semua harus aku katakan kepadamu? Tanya Adlan balik. Ya tidak, aku juga curiga denganmu. Biasanya kamu selalu hadir dalam semua acara orang kaya. Tapi kenapa sekarang tidak? Itu menjadi tanda tanya besar bagiku. Kamu sudah tahu jawabannya bukan? Tanya Adlan balik.
Iya, aku bertanya dengan Tante Ana. Jadi kamu kenal dengan punya acara? Kenal, malah sangat kenal. Wah, ternyata kamu ngerjaiku. Setelah itu percakapan harus berakhir, karena Ibu Andin sedang membuka acara dengan kata-kata sambutannya. Terima kasih untuk tamu undangan yang telah hadir dalam acara Ramah Tamah ini. Acara Ramah Tamah semewah ini, Nani terbelalak. Setelah 25 tahun hidup di luar negeri, jadi saya memutuskan untuk menetap di sini kembali, berkumpul dengan anak sematawayang saya. Mana anaknya? Tanya Nani yang tidak memperhatikan ada sosok perempuan muda ataupun anak laki-laki. Hanya orang-orang yang seumurannya sama dengan Ibu Andin yang ada di dekat wanita itu. Saya sangat merindukan negeri ini, ujar Ibu Andin sembari berjalan menyapa tamu undangannya. Tangan kanannya menyalami tamu undangan dan tangan kirinya tetap memegang mikrofon. Langkahnya diiringi suara piano dan alunan musik lainnya. Ini adalah kota kelahiran saya yang tidak mungkin saya lupakan, ujarnya sembari tetap menyalami tamu-tamu. Tidak ada tamu yang terlewatkan untuk disalaminya. Dan kedatangan saya ke sini selain ingin menetap, juga ingin melamar anak gadis ibu menjadi menantu saya, ujar Ibu Andin ke Nani. Wanita parubaya itu melongo, lalu menoleh ke arah kanan dan ke kiri. Ibu bicara dengan siapa? Tanya Nani bingung. Dengan ibu, saut Ibu Andin. Dengan saya, Nani semakin bingung. Saya ingin meminang anak ibu menjadi bagian dari keluarga Atmaja. Ah, ibu bercanda. Gurau Ibu Nani yang syok ketika anaknya dilamar. Ibu baru sekali melihat anak saya, saut Nani disaksikan semua orang. Yayu menganggukkan kepalanya. Dia tidak menyukai perjodohan, dan dia juga tidak mengenal wanita itu. Kata orang, cinta pada pandang pertama. Dan saya sudah tertarik untuk menikahkan anak ibu dengan anak saya. Bagaimana? Apa ibu bersedia? Tanyanya langsung. Bersedia, saut tamu yang lain. Nani terlihat bingung. Begitupun dengan Yayu. Dia langsung menggelengkan kepalanya. Dia tidak kenal wanita itu, dan juga anak wanita itu tidak terlihat. Bagaimana? Tanya Ibu Andin lagi. Saya harap ibu tidak menolak. Wanita itu menyuruh seorang panitia untuk segera mendekat. Perhiasan ini adalah bukti jika saya benar-benar serius ingin menjadikan anak ibu menantu saya. Dan jika ibu setuju, saya akan mewakili anak saya, ujarnya sembari menunjuk ke arah tempat perhiasan. Memangnya bisa seperti itu? Tanya Nani bingung. Karena menurutnya lamaran ataupun bertunangan, calon pria harus ada, tapi calon pria tidak ada di hadapan mereka. Bu, jangan, bisik Yayu. Yuk, jangan yuk, bisik Bobby yang tidak mau Yayu menerima pertunangan itu. Tentu bisa, ini hanya simbolis disaksikan semua tamu undangan. Jika Yayu mau, acara pertunangan akan digelar minggu depan. Nanti di acara itu, Yayu dan anak saya akan saling bertemu. Jelas Ibu Andin. Nani terlihat memikirkan ucapan wanita itu. Lihat kemewahan yang ada di depannya dan juga perhiasan yang akan diberikan pada anaknya membuatnya tertarik. Menurutnya, anaknya jika menikah dengan anak Ibu Andin, anaknya tidak akan kelaparan. Anaknya tidak harus bekerja seperti sekarang, dan dia juga bisa tenang kembali ke kampung. Baiklah, saya menerima lamaran ibu, sahut Nani. Ibu, Yayu merapatkan giginya. Tamu undangan bertepuk tangan Rio. Mereka mendukung pertunangan itu. Ibu Andin langsung mengambil sebuah cincin dan menyematkan di jari manis garis belia itu. Lalu disusul kalung dan gelang. Kemudian wanita itu mengecup Yayu seperti anaknya. Semua bertepuk tangan Rio melihat acara itu. Hanya Bobby yang terlihat manyun. Dia segera pergi dari tempat acara. Yayunya telah dilamar orang lain. Dia sempat berpikir jika Robi adalah saingan terberatnya, ternyata orang lain yang akan menjadi suami Yayu. Bersambung.